Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita berkumpul bersama di ibadah pelayanan hari Minggu pada hari ini. Kiranya adik-adik menyiapkan hati, menyiapkan pikiran untuk beribadah bersama-sama. Dan siapkah adik-adik untuk bersukacita dan beribadah di dalam Tuhan? Sebelum kita memulai ibadah, kiranya adik-adik berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kiranya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang baru, terima kasih atas hari yang baru yang Kau berikan kepada kami pada hari ini untuk berkumpul bersama-sama dalam ibadah Minggu Layanan Anak Rakyat Labora. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir. Sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu, anak-anak ke dalam Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan-Mu selalu ada di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Kiranya adik-adik semua sudah menyiapkan Alkitabnya dan kita akan membacakan dari Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Dan untuk adik-adik Batita dan TK bisa minta bantuan Papa dan Mama untuk membacakan ya. Kita mulai Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Tuhan tempat perlindungan. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tatahnya di sorga, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang lidahnya.
Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Silka. Sekarang Kak Silka akan membawakan cerita untuk adik-adik. Tadi Kak Tati kan sudah ngajakin adik-adik untuk nyanyi lagu bermacam-macam anak. Nah, sekarang kita nyanyi lagi yuk sambil melihat videonya. Oke? Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada menjawab yes dan yang lain menjawab no, pergi dengan goodbye atau dengan dadah, bahasanya berbeda dan lain ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya, di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Nah, udah lihat kan videonya? Ya, di video tadi menerangkan bahwa bermacam-macam anak di seluruh dunia ini. Ada yang warna kulitnya putih. Siapa yang di rumah warna kulitnya putih? Ada yang warna kulitnya agak sawo matang. Siapa yang di rumah kulitnya warna sawo matang? Nah, ada yang orang Jawa, orang Ambon, orang Batak, orang Manado. Wah, banyak. Ya adik-adik ya, anak-anak semua itu banyak. Tapi yang sama adalah Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Bahwa adik-adik semua adalah milik Tuhan yang sangat disayang oleh Tuhan. Adik-adik adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik harus tetap percaya diri. Tidak boleh malu-malu, tidak boleh takut kalau melakukan apapun karena ada Tuhan. Karena Tuhan yang selalu menolong adik-adik. Nanti kalau adik-adik sudah besar, adik-adik sudah juga punya cita-cita. Terserah adik-adik mau punya cita-cita sebagai guru, boleh. Mau punya cita-cita sebagai fashion designer, boleh. Mau punya cita-cita sebagai dokter, boleh. Jadi pilot, bisa. Semua itu bisa, asalkan ingat siapa? Ingat Tuhan. Dan adik-adik harus percaya bahwa apapun keadaan adik-adik saat ini, percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga adik-adik karena adik-adik adalah milik Tuhan yang sangat berharga dan sangat dicintai oleh Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, sampai di sini cerita Kak Silka, dan ingat Tuhan Yesus sayang sama adik-adik apapun keadaan adik-adik saat ini. Sampai di sini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, pada pagi ini Kak Sarin ingin mengajak adik-adik untuk menyiapkan bahan-bahan untuk membuat prakarya pada hari ini. Boleh minta tolong Mama dan Papa untuk menyiapkan bahan-bahannya. Ada asturo dengan warna apa saja, lem, gunting, dan pensil. Pertama, adik-adik bisa meminta bantuan arahan dari Mama dan Papa untuk membuat pola seperti yang Kak Sarin bikin. Setelah pola dibuat, adik-adik menggunting pola tersebut. Boleh minta tolong bantuan Mama dan Papa untuk menggunting. Digunting, adik-adik bisa menggabungkan ujung kertas dengan ujung kertas lainnya seperti membentuk lingkaran. Dan bisa diukur sesuai dengan ukuran kepala adik-adik.
dengan menggunakan lem atau alat perekat yang tersedia di rumah. Setelah itu, adik-adik bisa menulis nama adik-adik semua dengan contoh yang Kasarin buat, yaitu dengan tulisan Kasarin milik Tuhan. Adik-adik, berikut cara-cara untuk membuat mahkota di rumah. Silakan adik-adik buat di rumah ya bersama mama dan papa. Dan kalau sudah, nanti dipakai dan difoto. Selamat mencoba adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan begitu sayang kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih karena kami anak-anak-Mu adalah anak-anak yang sangat berharga di mata Engkau. Tuhan, kami ucap syukur untuk keadaan kami saat ini yang masih selalu tetap sehat dan bersuka cita. Kami berdoa untuk mama papa kami, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mau jaga kesehatan mereka, dan juga Tuhan mau berkati pekerjaan mereka. Juga untuk oma opa, om tante, kakak adik kami, teman-teman kami, Tuhan mau sertai dan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan memberkati sehingga kami, bangsa Indonesia ini boleh keluar dari permasalahan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Ora et Labora. Kau memberkati dari Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Om Tante Majelis, semua pelayan-pelayan di gereja. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan Tuhan berkati doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan kakak bercerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kami juga akan mendengarkan kakak Layan bercerita dan menjelaskan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk dengan sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan berbicara. Biarlah Roh Kudus mengajari kami Tuhan untuk mengerti firman yang akan kami dengarkan, firman yang akan kami baca. Sekalipun kami masih anak-anak, namun ajar kami ya Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah membaca firman Tuhan. Adik-adik masih ingat tentang Raja Daud? Raja Daud merupakan raja yang sangat dicintai oleh bangsa Israel. Raja Daud sudah membawa banyak kemajuan bagi bangsa Israel. Namun ada cita-cita Raja Daud yang belum terwujud, yaitu berdirinya Bait Allah di Yerusalem. Raja Daud ingin sekali membangun Bait Allah. Semua bahan bangunan sudah disiapkan. Namun ternyata Bait Allah belum juga terbangun. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan Raja Daud yang membangunnya. Wah, pasti Raja Daud sedih ya. Akan tetapi Tuhan berjanji bahwa Bait Allah nanti akan bisa dibangun pada zaman Raja Salomo. Salomo ini anak Raja Daud. Tentunya jika Salomo hidup takut akan Tuhan. Adik-adik, pada akhirnya di zaman Raja Salomo terwujudlah cita-cita dan harapan yang sudah dinanti-nantikan itu. Bait Allah berhasil dibangun dan bahkan orang Israel hidup dalam damai dan tentram. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, adik-adik sebagai anak adalah milik pusaka orang tua. Anak-anak adalah anugerah pemberian yang berharga dari Allah. Dan anak-anak ini menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tua. Jadi adik-adik semua menjadi kebanggaan dan sumber sukacita orang tua, menjadi sumber kebahagiaan mama papa. Seperti Raja Salomo yang pada awalnya juga adalah anak Daud, yang pada akhirnya tadi meneruskan pekerjaan membangun Bait Allah. Begitu juga adik-adik sebagai penerus dan harapan orang tua. Anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Jadi adik-adik sungguh berharga bagi Tuhan. Apapun latar belakang adik-adik, semua merupakan milik pusaka Tuhan. Semua adik-adik milik pusaka Tuhan. Adik-adik, ketika adik-adik menjadi sumber harapan dari orang tua, seperti halnya Salomo yang telah melanjutkan cita-cita orang tuanya, melanjutkan cita-cita Raja Daud, adik-adik juga harus memiliki cita-cita demi membahagiakan orang tua. Adik-adik merupakan milik pusaka orang tua. Adik-adik, mari jangan takut memiliki cita-cita. Nah, ketika adik-adik mempersiapkan diri dalam mencapai cita-cita, tentu adik-adik harus mempersiapkan dari sekarang. Rajin belajar, rajin sekolah,
mengerjakan hal-hal yang baik. Bagaimana semuanya terjadi atas diri Salomo ketika Salomo berhasil membangun bait Allah. Bagaimana itu semua terjadi? Ternyata bukan karena kehebatan Raja Salomo atau para bawahannya, tapi karena Tuhan Allah yang berkenan menolong sehingga semuanya berhasil. Raja Salomo mengakui bahwa jika bukan Tuhan yang menolong, maka sia-sia semua usahanya. Nah, adik-adik semua juga memiliki cita-cita dan harapan. Dari firman Tuhan pagi ini menunjukkan bahwa adik-adik bisa mewujudkan cita adik-adik jika adik-adik terus belajar, terus berusaha dengan keras. Dan juga tetap hidup takut akan Tuhan. Artinya, adik-adik di dalam belajar, di dalam berusaha menggapai cita-cita itu harus tetap berdoa, harus tetap mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan mengasihi orang tua, menyayangi adik dan kakak. Dan ketika adik-adik terus berusaha keras dan juga tetap hidup takut akan Tuhan, maka adik-adik akan menjadi anak-anak yang perkasa. Nah, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan menunjukkan bahwa adik-adik, anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Tuhan menyayangi anak-anak. Tidak ada anak-anak yang bodoh atau anak-anak yang jelek. Tidak ada, semua pandai, semua manis-manis, semua cantik. Semua anak berharga di mata Tuhan. Termasuk adik-adik. Maka adik-adik harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong adik-adik untuk menggapai cita-cita adik-adik semua. Asalkan itu baik, cita-cita adik-adik baik, dan adik-adik tetap berserah kepada Tuhan untuk mewujudkan cita-cita adik-adik. Tuhan menolong. Amin. Halo adik-adik, sekarang Kak Sarin mengajak adik-adik untuk berkreasi menggambar. Sebelum kita membuat gambar, kiranya adik-adik menyiapkan pensil, kertas kosong, dan peralatan mewarnai seperti spidol, pensil warna, atau krayon, atau apa saja yang tersedia di rumah. Sekarang adik-adik menggambar cita-cita yang adik-adik inginkan atau harapan yang adik-adik inginkan seperti yang Kak Sarin buat. Kak Sarin bercita-cita menjadi seorang dokter. Setelah adik-adik selesai menggambar cita-cita yang adik inginkan, jangan lupa untuk membuat kotak di pojok kanan atas yang berisikan doa-doa permohonan kepada Tuhan mengenai cita-cita, harapan, dan impian yang adik-adik inginkan. Oke, sekarang kita ada di langkah terakhir. Setelah adik-adik menggambar cita-cita dan harapan, juga menuliskan doa permohonan kepada Tuhan Yesus mengenai cita-cita dan harapan adik-adik, silakan adik-adik memberi warna kepada gambar yang adik-adik sudah bikin. Dan silakan adik-adik buat di rumah bersama mama dan papa. Kalau sudah, nanti difoto. Selamat mencoba adik-adik.
mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan kalau bersama-sama kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh beribadah saat ini sekalipun kami dari rumah. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang menurut akan firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk juga boleh mengasihi kakak-kakak, mengasihi adik-adik, mengasihi teman-teman, mengasihi semua orang yang ada di sekeliling kami. Juga kami doakan Tuhan kedua orang tua kami. Terima kasih Engkau boleh memberikan orang tua yang baik bagi kami. Kami doakan agar mereka Tuhan boleh senantiasa sehat dan Tuhan boleh tambahkan hikmat pada kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, juga saat ini kami berdoa untuk Bapak dan Ibu guru di sekolah. Sekalipun Tuhan kami saat-saat seperti ini kami harus belajar dari rumah, namun biarlah Tuhan kami juga boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Kami boleh memperhatikan perintah Ibu dan Bapak guru agar kami boleh menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar, anak-anak yang penuh hikmat. Terima kasih ya Tuhan. Kami doakan saat ini Tuhan untuk Pak Pendeta, untuk pelayan Tuhan yang lain, untuk anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, biarlah Tuhan boleh senantiasa karuniakan sukacita. Tuhan boleh karuniakan dan tambahkan berkat kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, dalam kondisi seperti sekarang ini di mana kami harus belajar dari rumah, mengerjakan segala sesuatu dari rumah. Kami tidak boleh berkerumun, kami juga tidak boleh meninggalkan aturan protokol kesehatan. Namun Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa mengucap syukur, kami boleh mengikuti aturan yang ada. Tuhan boleh terus memelihara kesehatan kami, dan kami doakan Tuhan biarlah pandemi ini boleh segera berlalu dan vaksin boleh segera ditemukan agar kami boleh segera menjalani hidup seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami. Kami percaya Tuhan terus memberkati hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin negara ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para jajarannya, para menteri dan pemerintahan yang ada. Tuhan, Engkau berikan kuat kuasa, Tuhan berikan hikmat. Biarlah mereka juga boleh mengatur bangsa dan negara ini dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami. Baik kami ketika kami berada di rumah, ketika kami belajar, ketika kami bermain-main, Tuhan terus menolong dan memberikan penyertaan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Harum semua
Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Selama ini aku hidup terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu, Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Betapa rindu hatiku padamu, Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Halo adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Kita bangkit berdiri dan sikap berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Satukan hati dan pikiran. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah ini. Terima kasih atas kesempatan juga yang Kau berikan kepada kami untuk memberi, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, sehingga persembahan yang ada pada hari ini dapat berguna bagi gereja kami, bagi sekitar kami, Tuhan, dan bagi orang yang membutuhkan, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberi kami kesempatan untuk berbagi kepada sesama kami, berbagi untuk gereja kami. Persembahan kami serahkan kepadamu, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Halo adik-adik, sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Kiranya kita sebelum menutup ibadah pada hari ini, mari kita berdoa dan bangkit berdiri. Siapkan hati dan pikiran untuk berfokus kepada Tuhan. Tutup mata dan lipat tangan. Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini. Terima kasih atas cerita yang diajarkan oleh kakak-kakak layan pada hari ini. Kiranya firman-Mu pada hari ini dapat bertumbuh di dalam hati kami dan menjadikan kami anak-anak raja dan pelaku firman di sekitar kami Tuhan. Tuhan berkati kami dalam menjalankan aktivitas kami selanjutnya Tuhan, dalam menjalankan minggu-minggu kami Tuhan di rumah, baik di sekolah kami ataupun di dalam keluarga kami Tuhan. Engkau selalu memberi kami kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, kami selalu mengucap syukur. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.